Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahagia bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini di penghujung Ramadan, tepatnya pada tanggal 30 Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh amalia Ramadan kita dari awal hingga akhir ini mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semua mendapatkan ampunan dan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pelaksanaan hari raya Idul Fitri, ada 8 sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat terkait dengan kebiasaan-kebiasaan dalam memeriahkan hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, sebagai umatnya yang mencintai beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka perlu kita ketahui terkait dengan kebiasaan-kebiasaan Nabi terkait dengan perayaan hari raya Idul Fitri. Nah, ada 8 kebiasaan-kebiasaan Nabi atau sunnah-sunnah Nabi terkait dengan pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Kebiasaan yang pertama adalah melakukan takbir yang dilaksanakan mulai maghrib nanti sampai dengan menjelang pelaksanaan sholat id. Jadi mulai dikumandangkan takbir, tahlil, tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian kebiasaan yang kedua atau sunnah Nabi yang kedua adalah membayar zakat fitrah. Bagi saudara-saudaraku yang belum membayar zakat fitrah sampai dengan hari ini, maka sampai dengan besok batas waktunya sebelum khotib naik ke mimbar masih dibolehkan untuk membayar zakat fitrah. Kita pastikan pada saat ini bahwa kita betul-betul sudah membayar zakat fitrah. Oleh karena itu, cek kembali anggota keluarga kita, orang tua kita, anak kita, ponakan kita, ya, tetangga kita bila perlu cek yang belum membayar zakat fitrah, maka kita ingatkan untuk bisa membayar fitrah dengan segera. Batas waktunya adalah sampai dengan khotib, sebelum khotib naik mimbar besok pagi ketika pelaksanaan Idul Fitri. Kebiasaan yang ketiga adalah membersihkan diri dan menggunakan pakaian yang terbaik dan menggunakan wewangian. Jadi sebelum kemudian kita melaksanakan sholat Idul Fitri, maka harus kita lakukan pembersihan, membersihkan diri kita. Kalau laki-laki misalnya merapikan kumis, jenggot, rambut, ya, perempuan atau wanita ya membersihkan diri, ya, kemudian memotong kuku, ya, dalam rangka apa? Sebagai ungkapan rasa gembira kita menyambut hari yang fitri. Kemudian menggunakan pakaian yang terbaik. Pakaian terbaik bukan berarti pakaian yang harus baru atau pakaian yang mahal, bukan. Pakaian yang terbaik adalah pakaian yang betul-betul memang kita gunakan pada hari-hari spesial yang tidak kita gunakan pada setiap hari. Seperti misalnya hari Idul Fitri atau hari-hari besar lainnya kita gunakan. Nah, momentum Idul Fitri ini kita gunakan pakaian yang terbaik sebagai ungkapan rasa syukur atas hari kemenangan kita. Ditambah juga dengan menggunakan wewangian. Kebiasaan Nabi yang keempat terkait dengan menyambut hari Idul Fitri adalah makan sebelum pergi ke masjid atau ke lapangan melaksanakan sholat, atau makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi kebiasaan yang keempat ini, ya, kita harus memastikan betul, ya, bahwa kita telah makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat id. Kebiasaan Nabi yang kelima adalah melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, ini pasti. Pastikan diri kita, pastikan anggota keluarga kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Apakah di rumah, ya, atau mungkin di lapangan bagi saudaraku yang dibolehkan oleh pemerintah untuk kondisi saat ini melaksanakan Idul Fitri. Tetapi kemudian bagi daerah-daerah yang dibatasi karena memang lagi musim virus corona saat ini yang melanda negeri kita sebagai bencana nasional,
maka kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing, melibatkan seluruh anggota keluarga kita. Sebagaimana penjelasan saya di video yang beberapa hari kemarin terkait dengan panduan pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka sholat Idul Fitri bisa sendirian, bisa berjamaah. Berjamaah minimal dia 4 orang, minimal 4 orang, 1 sebagai imam dan 3 makmum. Kalau seandainya tidak mencukupi, maka sholat Idul Fitri secara sendirian dibolehkan. Kebiasaan yang keenam adalah melalui jalan yang berbeda. Jadi kalau seandainya kita pergi ke masjid menggunakan jalan depan, maka kembalinya menggunakan jalan belakang. Atau mungkin misalnya ada lorong, kita ambil jalur yang berbeda. Atau kalau seandainya misalnya kita ke masjid menggunakan jalur kanan, mungkin kita bisa kembali menggunakan jalur kiri. Intinya adalah menggunakan jalur berbeda. Ini mungkin dimaksudkan adalah agar kita bisa banyak bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, sekaligus untuk bisa silaturahim dan menyapa orang-orang yang kita lalui. Kemudian sunnah yang ketujuh. Yang ketujuh adalah mengucapkan ucapan hari raya. Nah, ucapan yang disunahkan kepada kita adalah ucapan takabbalallahu minna wa minkum. Takabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Jadi ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita untuk diucapkan ketika pelaksanaan hari raya. Kemudian yang terakhir, kebiasaan Nabi yang ke-8 adalah silaturahim. Jadi silaturahim ini adalah salah satu sunnah Nabi yang sangat dianjurkan, di mana kita mengunjungi saudara kita atau mendatangi saudara kita. Nah, untuk silaturahim pada saat ini di tengah wabah corona yang masih melanda negeri kita, yang untuk daerah-daerah yang masih dibatasi, ya maka kemudian silaturahimnya yang mungkin bisa dilaksanakan adalah, atau yang dilakukan adalah silaturahim online. Maka silakan mungkin bisa menggunakan Zoom atau video call atau lewat handphone, WA, SMS. Maka maksimalkan semua media-media yang ada untuk bisa bertegur sapa, saling menyambung silaturahim, saling menyambung hubungan kekeluargaan kita, agar di hari fitri ini semakin terjalin erat antara kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Ini saja mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan, 8 sunnah atau 8 kebiasaan Nabi dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa kemudian memberikan manfaat. Akhir kata, saya Ali Lihawa beserta keluarga besar mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin kalau seandainya dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini selama 1 bulan ini, dalam penyajian tausiah Ramadan dari hari pertama sampai dengan hari terakhir ini ada hal-hal yang tidak berkenan, ada yang berbeda pendapat, maka saya pribadi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita di surganya dan mengumpulkan kita semua bersama dengan orang-orang soleh, dengan Rasul, dengan para sahabat, para ulama, dan orang-orang yang terbaik dalam membela Islam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.